Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami yang di surga, karena kasih Tuhan yang selalu menyertai hari-hari kami. Boleh kami melaksanakan aktivitas kami, dan begitu juga di pagi hari ini, boleh kami bangun dari tidur kami. Terima kasih Bapak atas karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita sering kita berkata, hal menunggu adalah hal yang paling membosankan. Menunggu dan menunggu dalam setiap saat. Kita sering menyalahkan orang karena orang lain tidak menepati janji yang kita tunggu. Alhasilnya kita sendiri yang menunggu, selalu menyalahkan orang lain karena orang lain itu tidak pernah menepati janji. Dan bagaimana pula sebaliknya, kalau kita yang ditunggu orang, kalau kita terlambat ditunggu orang, apa yang kita katakan kepada orang lain? Paling-paling kita bilangin, maaf ya, saya terlambat. Nah, itulah yang bisa kita ucapkan kepada orang lain, karena kita sudah terlambat ditunggu orang. Itulah hal yang sering terjadi dalam setiap hari. Firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam nats ini, marilah kita teguh dan berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Setiap orang yang mempunyai pengharapan, pasti ia setia menunggu dan percaya. Pasti ada jawaban diharapkan yang daripada apa yang ditunggunya, karena Dia adalah setia. Saudara-saudari,
yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan itu selalu sabar dan setia menunggu kita. Sekalipun kita enggan dan tidak peduli terhadapnya dalam kehidupan kita sehari-hari, merasa resah dan gelisah menunggu jawaban doa-doa kita kepada Tuhan, kapan ada jawabannya? Sebenarnya Tuhan telah memberikan jawaban kepada kita. Kita sendiri yang selalu tidak sabar menunggu apa jawaban doa kita itu. Seperti sebuah lagu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati kita menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi kita yang percaya. Kalau kita percaya, boleh kita nyanyikan lagu ini di pagi hari, supaya kita menunggu jawaban Tuhan sudah pasti seperti lagu yang tadi. Tuhan tidak pernah berjanji langit itu selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai kita hari-hari kita. Saudara-saudari kita, Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah janji Tuhan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Kita ditebus dari dosa-dosa. Bilur-bilurnya menyelamat kita dari dosa-dosa yang kita lakukan hari lepas hari. Oleh karena itu kita percaya pasti Tuhan itu setia menyertai kita hari-hari kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karena Tuhan membukakan hati dan pikiran kami supaya kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu Tuhan, di mengawali aktivitas kami di pagi hari ini, Tuhan menyertai kami selalu. Tuhan memberikan berkat-berkat yang berlimpah pada kami untuk melangkah di pagi hari ini, untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang lebih banyak di sore hari. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat kami dan segala dosa perbuatan kami Tuhan, mohon ampun. Hapuskan segala perbuatan kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.